Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok saya. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Iwayan Sastrawan dengan NIM akhir 135, dan saya sendiri Nika Dewianti dengan NIM akhir 159, dan Kadek Dwi Prawira Utama dengan NIM akhir 264. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, adapun rangkuman materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian bahan ajar, yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, yang ketiga, prinsip-prinsip bahan ajar untuk guru, yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran, yang kelima, prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar, dan yang keenam, prosedur pengembangan bahan ajar. Nah, untuk pengertian bahan ajar akan saya jelaskan sendiri. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahan ajar. Nah, bahan ajar merupakan faktor penting ketika berlangsungnya suatu pembelajaran di kelas. Nah, bahan ajar yang baik dapat meningkatkan mutu suatu pendidikan, baik pendidikan di sekolah dasar. Nah, guru harus menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pada awalnya, guru lebih dominan menjelaskan atau berceramah kepada siswa, sedangkan siswa hanya bertugas untuk menerima dan menjadi pendengar saja. Nah, sedangkan sekarang sudah berbeda. Guru hanya menjadi fasilitator, sedangkan siswa harus aktif untuk berdiskusi, kerja kelompok, maupun aktif bertanya kepada guru. Nah, guru harus menyusun bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan menyediakan bahan ajar, guru tidak akan repot lagi untuk menjelaskan sebuah materi kepada siswa, melainkan siswa lebih aktif sendiri untuk belajar mengenai bahan ajar tersebut. Sedangkan guru akan mengajak siswa untuk berdiskusi dan membahas bagian mana yang belum dimengerti oleh siswa. Nah, yang kedua ada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir yang dilandasi dan diharapkan tercapainya tujuan pembelajaran yang timbul dalam pembelajaran yang dinamis dan terarah. Nah, prinsip-prinsip guru dalam pembelajaran di kelas turut menentukan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Nah, adapun prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada relevansi atau kesesuaian. Nah, relevansi atau kesesuaian ini dimaksud yaitu materi pembelajaran harus relevan dan mencangkup standar kualifikasi dan keterampilan dasar. Nah, jika keterampilan yang diharapkan dikuasai oleh siswa, misalnya siswa mampu menghafal sejarah pramuka, maka materi pembelajaran yang akan diajarkan hendaknya berupa sejarah pramuka, bukan lagi tentang konsep, prinsip, maupun materi lainnya. Nah, yang kedua, konsistensi atau keajegan. Yang dimaksud konsistensi atau keajegan yaitu terdapat hubungan yang konsisten antara kompetensi indikator, mata pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Nah, jika siswa perlu menguasai dua jenis keterampilan dasar, maka materi yang akan diajarkan juga harus mengandung dua jenis. Contohnya, keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa adalah membaca dan menulis Latin, maka bahan ajar yang harus guru siapkan adalah mencangkup dua hal tersebut, yaitu tata cara membaca dan tata cara menulis Latin. Nah, yang terakhir ada kecukupan. Nah, arti kecukupan di pengertian ini adalah materi pembelajaran harus cukup membantu siswa dalam menguasai keterampilan dasar yang diajarkan. Nah, bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, tidak akan membantu tercapainya kompetensi dasar. Nah, jika sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan menyebabkan keterlambatan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru. Untuk membuat bahan ajar yang baik, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip berikut. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman agar
guru lebih bisa membuat bahan ajar yang menarik, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang pertama, menimbulkan minat baca. Minat baca peserta didik masih rendah. Itu karena kurangnya meja baca yang menarik bagi siswa. Bahan ajar baca seperti buku, komik, modul, LKDP, dan lainnya harus dibuat semenarik mungkin. Guru dapat menambahkan gambar, ilustrasi, cerita, ataupun bahan ajar yang kurang menarik. Yang kedua, ditulis dan dirancang untuk siswa. Guru harus paham kebutuhan siswa, sehingga dalam menyiapkan bahan ajar guru tidak bingung menentukan materi. Tingkat kompetensi dan kebutuhan siswa di setiap kelas berbeda-beda. Untuk memulai suatu pelajaran yang sulit, guru harus memulainya dengan hal-hal yang bersifat konkret sebelum menuju hal yang abstrak. Menyusun bahan ajar yang sering dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan instruksional. Sebelum menyusun bahan ajar, guru harus menentukan tujuan pembelajaran. Bahan ajar digunakan sebagai sarana bagi siswa memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jika tujuan pembelajaran dapat dicapai, berarti hasil pembelajaran akan baik. Yang keempat, disusun berdasarkan pola ajar yang fleksibel. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk minat dan gaya belajar. Bahan ajar yang baik harus mengakomodasi perbedaan siswa. Bahan ajar dikemas dengan pola belajar yang bervariasi seperti tugas individu, tugas kelompok, berkolaborasi, dan lainnya. Yang kelima, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang lain akan dicapai. Struktur dan isi bahan ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa berbeda-beda tergantung latar belakang mereka. Semasih anak yang besar di pedesaan, kebutuhan pembelajaran berbeda dengan anak yang ada di kota. Yang keenam, memberi kesempatan pada siswa untuk melatih bahan ajar merangsang kekembangan siswa. Untuk guru berperan sebagai fasilitator bagi siswa ya dengan memberikan kegiatan positif selama atau setelah proses pembelajaran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa pada mata pelajaran. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran. Agar siswa dapat mencapai tujuan dan hasil belajarnya, ada beberapa prinsip pembelajaran yang harus diterapkan pada kurikulum learning for free. Adapun beberapa prinsip pembelajaran antara lain, yang pertama, mempertimbangkan tahapan dan capaian peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajarnya, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran juga dirancang agar pola pikir peserta didik bisa terbentuk untuk terus belajar. Maka dari itu, pendidik perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Misalnya, dengan memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan berkolaborasi ilmu pengetahuan. Selain itu,
Pendidik juga dapat menggunakan pertanyaan terbuka yang menstimulasi pemikiran yang mendalam. Yang ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik menjadi salah satu faktor tercapainya pembelajaran. Maka dari itu, penting pembelajar dilancang untuk mengembangkan kompetensi dan juga karakter dari peserta didik. Contoh dari kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dari karakter misalnya dengan pendidik merancang pembelajaran yang berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi untuk pengembangan karakter. Pendidik referensikan proses dan sikapnya untuk memberikan keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang relevan dimaksud di sini adalah sebuah pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi, peserta didik akan menangkap materi disampaikan karena merasa berhubungan dengan pembelajaran yang akan diberikan. Yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip pembelajaran yang terakhir ini adalah berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Hal ini yang ingin ditekankan di sini adalah menanamkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Pendidik motivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah memiliki mereka dan mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka. Sekian pemaparan materi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Dalam pemilihan bahan ajar harus sesuai dengan bahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Atau tidak, dan jangan sampai bahan ajar yang kita pilih terkandung materi yang kurang sesuai dengan materi yang seharusnya menjadi menu peserta didik dalam mencapai kompetensinya. Adapun 5 macam pemilihan bahan ajar. Yang pertama, pemilihan handout. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar handout adalah sebagai berikut. Substansi materi yang disajikan harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Materi memberikan penjelasan yang secara lengkap. Kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diambil dari buku atau hasil download dari internet. Nomor 2, pemilihan buku teks pelajaran. Substansi materi memiliki relevansi dengan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dikuasai peserta didik. Materi dalam buku lengkap, paling tidak mampu memberikan penjelasan secara lengkap. Kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan. Kalimat yang disajikan singkat dan jelas. Penampilan fisik bukunya juga harus menarik sehingga menimbulkan minat siswa untuk membacanya. Nomor 3, pemilihan bahan ajar non-cetak. Adapun beberapa pertimbangan dalam memilih model atau market sebagai bahan ajar, antara lain pemilihan relevansi dengan materi yang diajarkan dan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan bobotnya juga tidak terlalu berat sehingga mudah dipindahkan oleh satu orang. Nomor 4, pemilihan bahan ajar audio. Substansi materi disajikan dalam radio atau kaset harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Program radio yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, direkam terlebih dahulu agar dapat didengar dengan jelas, dilengkapi dengan keterangan tertulis. Beberapa radio siaran menyediakan program pendidikan. Pemilihan bahan ajar audiovisual, substansi materi yang disajikan dalam video atau film harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Pilih video atau film yang sesuai, misalnya tentang dokumentasi, situasi diskusi, atau suatu percobaan.
5. Pemilihan bahan ajar multimedia interaktif. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar interaktif antara lain, substansi materi yang disajikan dalam program interaktif harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Program interaksi yang harus disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disajikan dalam bentuk disket atau CD, dilengkapi dengan keterangan tertulis serta penyajiannya sangat menarik. Prosedur pengembangan bahan ajar. Bahan ajar harus dikembangkan agar proses pembelajaran semakin baik. Kebanyakan guru masih kurang paham bagaimana cara mengembangkan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar termasuk dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Guru yang masuk ke kelas dengan bahan ajar yang dia kembangkan akan lebih percaya diri dan hasil pembelajaran siswa akan menjadi meningkat. Berikut adalah prosedur bagaimana cara mengembangkan bahan ajar. Nomor 1. Analisis. Sebelum memulai mengembangkan bahan ajar, guru perlu memperhatikan target pengembangan bahan ajar tersebut, yaitu siswa. Guru memperhatikan karakteristik siswa seperti daerah mana ia berasal, lingkungan tempat tinggalnya, minatnya, budayanya, serta daerahnya dan lain-lain. Jika guru dapat memahami karakteristik peserta didik, maka guru dapat dengan mudah merancang bahan ajar maupun strategi pembelajaran yang cocok untuk kebutuhannya. Sebagai contoh, jika siswa dari suatu desa yang notabene kebanyakan berpenghasilan sebagai petani, maka bahan ajar yang guru gunakan harus menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan pertanian. Ini berbeda dengan anak yang berasal dari kota, desa nelayan maupun pegunungan dan lain-lain. Nomor 2. Perancangan. Dalam perancangan bahan ajar ada beberapa tahapan yang harus dipatuhi. Tahapan tersebut antara lain: A. Perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian. Biasanya ada 3 aspek yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Diharapkan setelah pembelajaran selesai, siswa dapat meraih tujuan pembelajaran yang disusun oleh guru. Adapun kaidah-kaidah penyusunan tujuan pembelajaran antara lain sebagai berikut. Audience adalah kelas mana yang menjadi target pelaksanaan bahan ajar yang telah disediakan, seperti kelas 4 SD. Kemudian behavior, yang berarti perilaku apa yang diamati dari siswa sebagai indikator tercapainya tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, siswa dapat memilah sampah sesuai dengan jenis-jenisnya. Setelah itu condition. Condition berarti kondisi belajar atau sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semisal, tujuan pembelajaran siswa dapat memilah sampah sesuai dengan jenis-jenisnya, maka guru wajib menyediakan 3 jenis tong sampah khusus, yaitu tong sampah organik, anorganik, serta kertas atau kaca. Yang terakhir ada degree, derajat capaian siswa yang digunakan sebagai acuan penilaian, semisal benar, salah, dan lain sebagainya. 3. Pengembangan. Beberapa saran dalam pengembangan bahan ajar adalah: nomor A. Tulislah apa yang dipikirkan tentang pengembangan bahan ajar di buku tulis. Nomor B. Topik pembelajaran yang dipilih untuk dibuat bahan ajar tidak harus urut dari topik 1, topik 2, dan seterusnya. Guru dapat memilih topik yang ia kuasai dengan baik untuk dibuatkan bahan ajarnya. Nomor C. Kembangkan bahan ajar pada siswa yang diampu atau dikenal. Guru membayangkan mengajar di kelas secara langsung agar memperoleh gambaran yang pasti bagaimana ketika mengajar langsung nanti di kelas. Nomor D. Pastikan pengembangan bahan ajar dapat memberikan pengalaman yang berkesan bagi siswa. Nomor E. Ragam media. Sumber belajar dan aktivitas pembelajaran adalah komponen pembelajaran yang penting. Nomor F. Ragam contoh. Alat bantu, ilustrasi, dan pengemasan bahan ajar sangat penting agar membuat siswa tertarik. Nomor G. Gaya penulisan untuk bagian tekstual, naratif, explanatory, deskriptif, dan argumentatif serta perintah sangat penting dibuat sejelas mungkin agar siswa dapat memahaminya dengan baik. Nomor 4. Evaluasi dan revisi. Evaluasi sangat diperlukan dalam setiap pembelajaran. Prinsip dasar dalam pemberian evaluasi adalah sifat objektif. Penilai memberikan kritik atau saran agar guru dapat mengembangkan bahan ajar yang semakin baik ke depannya. Secara umum, ada 4 cara dalam mengevaluasi bahan ajar. Nomor A. Pendapat ahli. Pendapat ahli sangat penting dalam bahan ajar yang kita susun, semakin berkualitas.
Dengan kapabilitas keilmuannya, ahli dapat mengkritisi bahan ajar yang kita susun. Nomor B. Uji coba satu-satu. Sebelum memulai pembelajaran langsung di kelas, bahan ajar diuji dulu pada siswa per individu. Pendapat atau komentar mereka seperti tingkat kesukaran bahan ajar dapat dijadikan masukan sebagai guru sebelum mengujinya ke tahap berikutnya. Nomor C. Uji coba pada kelompok kecil. Guru menguji bahan ajar pada beberapa orang siswa atau kelompok, kemudian identifikasi kesukaran yang dihadapi kelompok siswa tersebut. Jika siswa setiap kelompok menganggap bahan ajar guru menarik, maka guru dapat melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu nomor D. Uji coba lapangan. Uji coba ini langsung menggunakan seluruh siswa di kelas sebagai target pembelajaran. Dalam uji coba ini, guru mengamati apakah pembelajaran berlangsung baik sehingga tujuan pembelajaran yang disusun dapat dipenuhi. Selain itu, perlu diperhatikan persepsi siswa terhadap bahan ajar yang diuji. Jika hasilnya positif, atau bahan ajar yang dibuat guru sangat disukai siswa, maka guru telah berhasil mengembangkan bahan ajar yang berkualitas. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam karma.